anak-anak kelas 9. Selamat datang di channel Bloomy. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teks laporan percobaan yang ada pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Tahukah kalian, teks laporan dapat ditemukan di buku referensi. Contohnya, teks laporan terdapat dalam ensiklopedia, dokumen, buku panduan, laporan eksperimen, dan presentasi kelompok atau peneliti. Nah, tujuan dari teks laporan yang utama adalah mengklasifikasi dan atau mendeskripsikan, menggambarkan, dan memberikan informasi faktual. Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Baik, kita bahas dulu ya. Mulai dari pengertian teks laporan. Teks laporan adalah teks atau tulisan yang disusun untuk memberikan laporan. Kemudian percobaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Dalam hal ini adalah eksperimen. Kemudian kesimpulan dari penjabaran tadi adalah teks laporan percobaan itu adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri yang pertama adalah teks laporan percobaan bersifat fakta atau dapat dibuktikan. Tahukah kalian kalimat fakta? Kalimat fakta ini udah pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Kalimat fakta adalah kalimat yang mengandung peristiwa, hal kenyataan, ataupun kejadian yang benar-benar ada dan terjadi, atau yang sudah pasti. Contohnya, matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Nah, semua orang udah tahu kalau matahari itu terbit dari timur dan tenggelam dari barat, dan semua orang pun sudah membuktikannya. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah teks laporan percobaan harus disampaikan secara lengkap. Nah, dengan informasi yang lengkap, orang-orang akan dapat memahami secara utuh apa yang telah disampaikan. Dalam hal ini adalah hasil dan data yang sudah diujikan. Maksudnya di dalam teks laporan percobaan tentunya. Kemudian ciri yang ketiga, teks laporan percobaan bersifat objektif atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Misalnya, kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Kamu menduga buah jeruk punya vitamin C lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dengan dugaan. Nah, jika hipotesis tidak sesuai dengan hasil, sampaikan hasil percobaan tersebut dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk mengingatkan lagi kepada kalian tentang
materi kalimat fakta, berikut saya berikan contoh soal dari kalimat fakta yang ada pada paragraf berikut. Kalimat yang pertama, RSU ini direncanakan merupakan salah satu alternatif tepat pemilihan pengobatan di kota ini. Kalimat yang kedua, di RSU ini dipasang alat canggih untuk mendeteksi kelainan jantung. Kalimat yang ketiga, pengelola RSU berusaha melengkapi pengobatan setingkat RSU di kota besar. Kalimat yang keempat, jika pertambahan penduduk meningkat 2% per tahun, RSU ini menjadi alternatif pertama dalam pemilihan kesehatan. Kemudian kalimat yang kelima, ada kasus bahwa pelayanan kesehatan bermutu lebih mudah dikenal dari kecanggihan infrastruktur klinik maupun rumah sakit. Coba kalian pahami kalimatnya, kalian jawab pertanyaannya, kalimat yang ada di nomor mana yang mengandung kalimat fakta. Nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Kalian simpan jawabannya dulu. Kemudian kita beralih ke soal yang kedua. Kalimat yang pertama. Selama ini, pemerintah banyak mengalokasikan dana untuk pengadaan mesin pengering gabah. Kalimat yang kedua, diharapkan mesin pengering gabah bisa menaikkan daya tawar petani di hadapan bulog atau pedagang. Kalimat yang ketiga, maka pemerintah harus betul-betul memperhatikan nasib petani. Kalimat yang keempat, bukan sekadar janji-janji dan mengklaim memperhatikan petani. Pertanyaannya masih sama seperti yang tadi. Mana atau nomor mana yang mengandung kalimat fakta? Saya kasih waktu 10 detik. Sudah? Jawaban dari pertanyaan yang pertama adalah nomor 2 yang mengandung kalimat fakta. Di RSU ini dipasang alat canggih untuk mendeteksi kelainan. Coba kita bahas dulu ya. Kalimat yang pertama. RSU ini direncanakan merupakan salah satu alternatif tepat pemilihan pengobatan. Ini bukan kalimat fakta, melainkan kalimat opini karena ada kata direncanakan. Kemudian yang kedua, di RSU ini dipasang alat canggih untuk mendeteksi kelainan. Ini termasuk kalimat fakta. Kalimat yang ketiga, pengelola RSU berusaha. Nah, ini di sini ada kalimat berusaha. Berusaha itu masih opini. Jika pertambahan penduduk, di kalimat yang keempat jika ada kata jika itu masih belum tentu ya, bukan fakta. Kemudian yang kelima, ada kasus bahwa pelayanan kesehatan bermutu lebih mudah dikenal. Ada kasus, di sini ada kalimat ada kasus. Ada kasus itu belum tentu kasusnya itu ada berapa, ada atau tidaknya kan belum jelas. Jadi sudah jelas kalimat fakta adalah nomor 2. Kemudian yang kedua, kita jawab yang kedua. Jawabannya ada di nomor 1. Selama ini pemerintah banyak mengalokasikan dana untuk pengadaan mesin pengering gerabah. Ini udah termasuk kalimat fakta. Coba kita lihat bandingkan. Di kalimat yang kedua, diharapkan mesin pengering gerabah bisa menaikkan daya tawar petani di hadapan bulog atau pedagang. Ini bukan kalimat fakta, melainkan kalimat opini, diharapkan. Nah, kemudian yang ketiga, maka pemerintah harus betul-betul memperhatikan nasib petani. Sama, ini juga bukan kalimat fakta. Yang keempat, bukan sekedar janji-janji dan mengklaim memperhatikan petani. Ini sama juga. Jadi jawabannya adalah nomor 1.
Berikut saya sajikan 3 teks, kemudian kalian bandingkan teks yang ada di bawah ini, dan kalian tentukan teks mana yang merupakan teks laporan. Kalian yang tahu jawabannya bisa komen di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian share ke teman-teman kalian supaya channel edukasi ini dapat bermanfaat bagi yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.